Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Anita Karlina Dewi SPD. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 1, tahap kedua di FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12 pemasaran dengan materi artikel. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, hari ini semuanya sepertinya sehat. Alhamdulillah. Jadi semoga kita bisa nanti dengan kalian sehat ya. Jadi kalian bisa nanti maksimal untuk menerima pembelajaran hari ini. Jadi sebelumnya seperti biasa silakan ketua kelas untuk berdoa memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan dipersilakan. Terima kasih, semoga nanti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik ya. Sehingga nanti apa yang kita dapatkan di pembelajaran hari ini bisa kita pergunakan untuk di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum pembelajaran nanti inti kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk salah satu memimpin sebagai dirijen. Yang lain semuanya silakan berdiri. Silakan berdiri. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu
Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga semangat nasionalisme kita tetap membara ya. Apalagi kalian sebagai pelajar, ya semangat nasionalisme harus tetap dijaga. Berikutnya saya absensi terlebih dahulu untuk hari ini. Amelia Putri Sagita Fikri Dea Intan Mita. Baiklah, untuk memberi semangat lagi, jadi kita akan melakukan semangat pagi ya. Ini hari ini kan tadi ada yang sepertinya belum sarapan ya, mungkin ada yang dari jauh ya, jadi lemes. Jadi untuk meningkatkan semangat belajar hari ini, kita akan melakukan yel-yel semangat pagi. Ya, kalau saya ucapkan semangat pagi, pagi-pagi luar biasa, aku cinta bahasa Indonesia. Ya, saya mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, aku cinta bahasa Indonesia. Ya, itu ya, jadi semuanya kelihatan sudah semeringah kembali. Kemudian kita juga punya yel-yel SMK. Ya, jadi mungkin bisa lebih membara lagi nanti. Ya, semangat untuk pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana, ada yang bisa? Yel-yel SMK? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa, hebat. SMK Negeri 1 Banda Narong? Jaya, luar biasa. Nah, jadi ini sudah terlihat semuanya lebih ceria. Ya, jadi kita akan memasuki pembelajaran. Ya, tapi sebelumnya untuk pembelajaran minggu kemarin, ya kita sudah mempelajari tentang apa? Artikel. Ya, jadi untuk pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar mengenai artikel. Ya, jadi kalian sudah mengenal apa itu artikel, ya. Kemudian di dalam artikel itu ada apa saja? Itu kemarin kalian sudah belajar, ya. Yang kalian pelajari apa kemarin? Di dalam artikel itu ada apa? Membentuk dari artikel? Silakan, ada yang bisa? Ada pengertiannya, ya. Kemudian tujuannya, ciri-cirinya, ya, strukturnya. Jadi intinya di dalam artikel itu kemarin ada fakta dan opini, ya, seperti itu. Jadi untuk pembelajaran hari ini coba perhatikan ya. Ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Masih tentang artikel, ya. Kita simak untuk tujuan pembelajarannya. Tapi sebelumnya, jadi untuk tujuan pembelajaran kemarin itu yang pertama kita sudah mengevaluasi informasi, ya, baik fakta maupun opini dalam sebuah paragraf dari fakta dan opini yang kalian peroleh, ya. Kalimat-kalimatnya itu kemudian kalian susun menjadi sebuah paragraf. Itu. Jadi diingat kembali, ya. Jadi untuk hari ini kita masih melanjutkan materi itu, ya. Tapi tentang apa? Itu silakan dilihat, ya. Tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kita ada 2 pertemuan. Itu yang pertama adalah setelah peserta didik atau kalian ini ya, peserta didik mengamati sebuah teks artikel dan cuplikan buku. Jadi kamu dapat informasi, oh penyebab itu sama tidak dengan yang kalian rasakan. Seperti itu. Kalau sama, cara mengatasinya bagaimana? Nah, itu kan sebuah solusi. Ya, perlu kamu dapat informasi sehingga nanti setelah kamu tahu cara mengantisipasinya, jadi oh ini berarti agar saya tidak malas sekolah. Oh seperti ini caranya. Itu kamu dapat dari mana? Artikel. Nah kan dapat informasi betul. Ada lagi yang lain?
Misalnya ini mengedukasi, betul ya. Jadi mendidik. Misalnya apa contohnya, judulnya tentang apa? Ini dari kelompokmu apa misalnya? Mendidik itu misalnya apa? Mendidik itu kan bisa tentang keagamaan ya, bisa bagaimana orang tua mendidik anak, bagaimana apalagi guru mendidik siswa, itu kan didikan, edukasi ya, koran ya kan, bisa di majalah, apalagi kalau kalian selalu membawa HP, itu kan banyak sekali media elektronik ya, atau media massa atau media yang kalian miliki ya, media massa yang kalian miliki untuk bisa melihat artikel ya, misalnya apa manfaatnya yang bisa kalian dapatkan dari belajar artikel? Mengetahui informasi, betul sekali ya. Mbak siapa namanya? Dea. Mbak Dea ya, mengetahui informasi nomor 1 itu ya. Kalau kalian misalnya di benak kalian kok ini bagaimana ya, kalau saya itu setiap mulai pembelajaran ya malas belajar, punya bab siswa berikutnya ya, setelah kalian tadi memahami tujuan pembelajaran hari ini, nanti untuk kegiatan kalian itu masih seperti pembelajaran sebelumnya minggu kemarin. Jadi nanti kalian tetap berdiskusi secara kelompok ya. Jadi diperhatikan, jadi kelompoknya ini masih tetap sama. Jadi minggu kemarin kalian sudah membentuk berapa ini, 5 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok semangat. Ya, kelompok semangatnya mana ini kok lesu ini? Nah, kelompok semangat ya. Yang kedua adalah kelompok kreatif. Nah, kreatif. Jadi semoga nanti pembelajaran hari ini tercipta kreatif pemikiran yang lain ya. Ini kelompok Luar biasa. ya, luar biasa berarti ya harus lebih baik ya dari kelompok yang lain. Tunjukkan luar biasanya di mana. Itu ada penilaian individu dan penilaian kelompok. Nilai individunya bagaimana. Kemudian nanti karena ini kerjasama, itu harus bertanggung jawab. Ya, silakan agar kelompoknya nanti bisa berpenampilan presentasinya bagus. Silakan bekerja sama dengan baik, ya, bertanggung jawab dengan kelompoknya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Di meja kalian itu sudah ada LKPD. Jadi lembar kerja yang nanti akan kalian kerjakan bersama-sama secara berkelompok, ya. Itu nanti silakan diperhatikan isinya, kemudian latihan-latihannya. Itu di situ sudah ada materinya atau bahan ajarnya, kemudian contoh-contoh dari materinya hari ini dan contoh soalnya. Tuh, ya. Jadi LKPD-nya silakan. Di situ sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Ya. Setelah itu ya, nanti kalian juga setelah bekerja sama, ya, menyelesaikan LKPD, nanti kalian akan presentasi, ya, presentasi di depan bersama kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok masing-masing, seperti itu. Jadi nanti penilaian ketika presentasi juga saya nilai, ya. Jadi dengan nanti memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan, semoga pembelajaran kali ini kita bisa mengikutinya dengan baik ya. Jadi kalian bisa memahami apa saja tadi skenario pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Untuk memulai pembelajaran hari ini ya, seperti biasa saya akan mengadakan pretest ya. Nanti pretest ini silakan kalian mengerjakan kuisis yang saya berikan. Kalian bisa menggunakan HP kalian masing-masing, silakan bisa dibuka HP-nya. Kan kalian simak tayangan video di depan.
Disebabkan oleh limbah industri tekstil, sehingga air sungai menjadi keruh dan berwarna hitam. Data WHO pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 663 juta penduduk dunia masih kesulitan dalam mengakses air bersih. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi dalam mengolah air baku menjadi air layak konsumsi. Mungkin tidak hanya dua kata itu. Coba ada yang bisa menggunakan kalimat yang lebih baik. Mungkin ada keterangannya. Orang-orang yang kesulitan mencari air. Ya, orang-orang yang kesulitan mencari air bersih. Ya, bisa. Ada yang lain lagi? Silakan dari kelompok semangat. Tentang apa tadi yang kamu lihat? Tentang air bersih juga. Ini juga tentang air bersih dari kelompok kreatif. Ini dari kelompok luar biasa mungkin. Tentang apa? Tadi? Air yang mengakibatkan. Yang agak keras, Mbak. Pencemaran air yang mengakibatkan orang-orang kesulitan untuk mencari air. Pencemaran air, ya, yang membuat orang-orang kesulitan untuk mencari air bersih. Kemudian ada tadi apalagi yang dilihat oleh kelompok berpikir kritis? Selain kelangkaan air. Kelangkaan air bersih yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Kelangkaan air karena pencemaran lingkungan. Untuk kelompok hebat ada lagi yang kamu lihat apa? Air yang tercemari oleh limbah sehingga menyulitkan orang-orang untuk mencari air bersih. Ya, jadi air yang tercemari oleh limbah sehingga menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mencari air bersih. Ada lagi yang bisa dilihat tadi? Apa yang kamu lihat tadi? Ada orang apa di situ? Sedang apa di situ? Mencuci. Ada orang yang sedang mencuci, ya betul. Ada orang yang sedang mencuci, ya. Berarti mencuci itu berarti memanfaatkan air salah satunya untuk mencuci. Apalagi yang dilihat selain orang mencuci? Orang mandi, mencuci, terus Main air. main air. Tokohnya di situ ada laki-laki sedang apa di situ tadi? Upaya penelitian untuk mengembalikan air menjadi. Perhatikan video yang kedua. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya yang selalu setia memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Di video kali ini, kita masih membahas negara yang berada di Asia bagian timur. Kamu semua pasti sudah mengenali salah satu negara maju di Asia yang satu ini. Ya, benar sekali, negara itu adalah Jepang. Ya, menjawab artikel. Kira-kira mengapa kok menjawab artikel itu termasuk artikel? Mbak siapa namanya? Tadi? Ya, silakan. Mengapa kok termasuk artikel video tadi? Karena mengandung informasi. Iya. Mengandung informasi. Ya. Tapi yang kedua apakah tidak mengandung informasi? Ada, tapi itu termasuk edukasi sih. Tapi lebih lengkap yang. Nah, coba kalau yang menurut Mbak Intan itu tadi yang pertama apa? Artikel atau ilmiah? Buku ilmiah termasuk? Yang pertama Bu. Iya. Yang pertama buku ilmiah. Ilmiah. Kalau yang kedua? Artikel. Artikel. Coba alasannya apa yang pertama itu ilmiah? Kalau ilmiah maksudnya yang kedua kan lebih. Perhatikan apa itu? Rumah roboh, betul. Ya, rumah roboh. Apalagi yang dilihat di situ? Orang. Terus apa lagi di situ? Pohon. Nah, dari apa yang kalian lihat di situ? Itu apa sih? Kejadian apa? Gempa bumi. Tahu itu gempa bumi, tapi kalian pernah tidak mempelajari tentang gempa bumi? Penyebabnya dari gempa bumi itu apa? Apakah dari manusia? Apakah dari alam? Apakah takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, tidak bisa kamu berimajinasi, oh gempa bumi itu menurut saya lah jadi opini. Padahal dalam artikel itu yang lebih banyak
Jangan opininya, tapi faktanya ya. Kalau opini itu hanya membantu menambahkan keterangan fakta. Itu. Seperti itu. Berikutnya. Nah, coba perhatikan. Biar kamu paham fakta. Fakta adalah apa? Kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada, terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau bagaimana. Misalnya fakta, kenyataannya kalian sekarang ada di ruang 1. Kapan? Hari Senin, tanggal 12 Juni 2023. Sekarang pukul berapa misalnya? Nah, sekarang untuk kegiatan berikutnya adalah silakan kalian mengerjakan ya tugas yang ada di LKPD masing-masing. Ya, tugasnya ada di situ. Silakan dikerjakan. Ya, perhatikan ketika kalian mengerjakan berkelompok untuk bekerja sama, kemudian tidak menggantungkan teman yang lain, karena nanti penilaian juga saya ambil secara individu maupun kelompok. Silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Ada dari kelompok semangat, kemudian ada dari kelompok kreatif, ada dari kelompok luar biasa, kemudian ada dari kelompok berpikir kritis, dan yang terakhir kelompok hebat. Silakan masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi ya, menganalisis unsur kebahasaan dari artikel dan buku ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semangat ingin mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmajati. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayunanita. Saya Lestari. Saya dari kelas 3. Unsur kebahasaan, adverbial, artikel dari Kompas dan Sinar Harapan telah membuat cerita pendeknya. Tujuannya dengan memperhatikan ayat kemuliaan yang ke-16 di alam semesta ini. Fungsinya artikel, karena itu dia selalu memakai dunia. Tidak hanya sifat, tetapi juga sifat psikologi atau pribadi. Kosakata, artikel, predikator, dan lawan, teater, ilmiah, eksplisit, Bukunya kelompok
diskusi kalian. Jadi tadi setelah kalian melakukan diskusi, itu kan saya ambil penilaian. Oke, setelah kalian mendapatkan nilai individu dan nilai kelompok, ya, itu ada nanti beberapa kelompok yang saya anggap cukup aktif, ya. Jadi nanti saya beri apresiasi. Tapi sebelumnya silakan itu nanti untuk hasil dari diskusi kelompok, ya, kalian nanti bisa unggah, ya, di media sosial kalian masing-masing. Ada yang punya Facebook, ada yang punya Instagram, ya, itu bisa kalian gunakan untuk nanti bisa mengunggah pekerjaan kelompok. Kemudian nanti kita kan punya WhatsApp grup kelas, ya. WhatsApp grup kelas itu nanti bisa kalian gunakan untuk melanjutkan tanya jawab hari ini. Yang mungkin ada beberapa kelompok yang belum sempat bertanya, padahal masih punya pertanyaan yang bagus. Nanti bisa kita lanjutkan tanya jawab di grup WhatsApp pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk kegiatan itu pembelajaran kita seperti itu. Jadi untuk yang berikutnya kita akan mengerjakan post-test lagi, ya. Jadi ini nanti untuk membandingkan antara nilai pretest tadi dengan kamu setelah memahami pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah ada peningkatan apa tidak? Jadi nanti kelihatan dari post-testnya, ya. Harusnya ada peningkatan, ya, karena kan kalian sudah lebih memahami tentang materinya, ya. Kita kerjakan post-testnya. kemudian inti, kemudian kita akan mengakhiri. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Bahwa di dalam artikel dan buku ilmiah itu ada persamaannya. Yaitu yang pertama apa? Sama-sama mengandung
Informasi ya, yang terdiri dari fakta. Juga ada opini ya, tapi opini itu hanya menerangkan dari faktanya saja, tapi yang lebih utama adalah faktanya. Kemudian apalagi di dalam artikel dan buku ilmiah, yang kedua mengedukasi, betul ya. Jadi selain memberi informasi juga mendidik atau mengedukasi ya. Yang ketiga iya, memberi kita sedikit hiburan. Jadi memberi pencerahan bagi kita, oh ya ternyata. Kemudian yang berikutnya adalah kebahasaan. Di dalam buku artikel dan buku ilmiah ada 3 kebahasaan yang sama. Yang pertama apa? Adverbia, yang kedua konjungsi, yang ketiga kosakata. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kira-kira dari pembelajaran tadi ya, kita refleksi lagi. Ini pertama. Dari materi yang kita pelajari itu ya, kira-kira bisa dipahami dengan baik? Bisa. Ya, karena tadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya, tentang apa itu artikel, persamaan dan perbedaannya. Itu berarti ya, saya anggap kalian sudah memahami materinya. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, ya, kita masih membahas tentang artikel, tapi ini nanti pembelajarannya agak lebih berat, ya, seperti yang sudah disampaikan di tujuan pembelajaran yang pertemuan kedua tadi ya, di awal itu. Yang kedua, kita akan mengonstruksi artikel. Jadi mengonstruksi itu apa? Merancang artikel tapi yang utuh. Ya, tidak hanya satu paragraf seperti pembelajaran minggu lalu, tapi ini utuh. Ya, dengan melihat strukturnya, ada tesisnya, ada argumen-argumennya, dan nanti ada reorientasi. Nah, itu nanti pembelajaran berikutnya. Ya, silakan untuk masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya, silakan ke saya. Ini. Ya, silakan maju. Ya. Nanti akan saya lakukan penilaian juga dari hasil mengerjakan LKPD. Sebelumnya saya ingin memberikan ya sedikit apresiasi untuk kelompok yang saya anggap sangat antusias ya, kemudian terlihat percaya diri ketika melakukan diskusi, ketika presentasi, yaitu untuk kelompok kreatif. Kita beri tepuk tangan. Silakan ketua kelompoknya untuk maju. Saya berikan apresiasi Mbak Intan. Tiara atau Mbak Intan. Kita beri tangan sekali lagi untuk kelompok kreatif. Jadi ini untuk memotivasi kelompok lain ya, untuk nanti bisa berdiskusi dengan baik ya, bisa presentasi dengan baik. Silakan duduk. Demikian pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu punya sedikit pantun ya untuk menutup pembelajaran kita. Ya, sampai sekolah duduk di bangku. Ditemani teh yang hangat. Assalamualaikum duhai sayangku. Semoga pagi ini tetap semangat. Bantal baru berbentuk persegi. Datang disewa si penjual makroni. Tidak jemu ku ucap selamat pagi untuk dirimu pemilik hati ini. Ya. Dan demikian untuk pertemuan kita kali ini. Ya, sebelum kita akhiri, kita yel-yel SMK dulu ya.
Ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 1 Pandanarom? Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Ya, tetap semangat.